Shalom. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya percaya kita semua baik-baik saja. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Dia memberikan firman-Nya kepada kita. Kayaknya nggak bersyukur kalian diberi firman. Bersyukur? Haleluya. Iya, ya. Firmanlah yang termahal. Berkat Tuhan, karena firman inilah yang akan membawa kita sampai di tujuan kekekalan itu. Hanya ke sana, bahkan dalam perkara-perkara duniawi pun firman ini membawa kita meraihnya. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita siapkan hati, kita simak firman Tuhan, kita tangkap sesuatu dari firman-Nya dalam 1 Samuel pasal 15. Kita lanjutkan firman Tuhan minggu kemarin ya. 1 Samuel 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Kemudian ayat 13 dan 14. Gantian kita. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malam. 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi domba-domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang benar itu? Lanjut terus. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kamu tumpas. Lanjut. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kelanjutan daripada kisah ini sudah pasti kita ketahui dengan jelas bahwa pada akhirnya Saul benar-benar ditolak oleh Tuhan. Bahkan dalam ayat ini kita melihat firman Tuhan tentang Saul. Allah berkata kepada Samuel, aku menyesal. Ya, sebenarnya Tuhan itu tidak bisa menyesal, tetapi Dia menyesali. Jadi Tuhan itu rada-rada mirip dengan manusia, karena memang manusia dulunya dicipta segambar sapangalaho.
Molo bahasa Batak lebih jelas. Dungi ditompa majolmai tumiru rupana tudos tu pangalahona. Jadi jolmai pangalahona dus dongon pangalahoni Tuhan. Jadi molohita ya menonsoli menyesal Tuhan ibe somonido harwatong. Dia menyesal menjadikan Saul raja. Alasannya sebab Saul telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ini firman Tuhan. Tuhan itu sangat terpukul sekali oleh karena perbuatan Saul. Nah, jadi seharusnya Tuhan itu harus kita buat bangga dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Bangga seharusnya Tuhan. Tetapi sering anak-anak Tuhan membuat Tuhan itu malu terhadap iblis. Untunglah ada si Ayub. Ya, si Ayub inilah yang bisa membanggakan Tuhan. Sampai Tuhan mempertandingkan dia dengan iblis. Dan Tuhan sudah tahu bahwa Ayub pasti bisa. Nah, di sini Saul, orang yang dipilih Tuhan, mempermalukan Tuhan sampai Tuhan turun tangan dan berfirman melalui Samuel. Alasannya adalah karena Saul ini tidak melaksanakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, dari kisah ini kita belajar yang menyebabkan Saul ditolak oleh Tuhan, yang menyebabkan Tuhan menyesal. Yang pertama adalah karena Saul itu tidak mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi yang pertama, Saul ditolak, Tuhan menyesal oleh karena Saul tidak mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi Saul. Amin. Dia dipilih, dia dikhususkan. Jadi dia tidak mengasihi Tuhan dengan sikapnya yang tidak menghormati Tuhan yang memberi perintah. Jadi acik doroha memang molo nasi nuru dan yulahun yanakon. Ya kan Pak Sinaga? Molo Pak Sinaga bujur-bujur geleng na sudi. Yulahun na sudi deh. Nah saya deh tanggung jawab. Acik doroha molo geleng nasi nuru dan diulahun. Apalagi mulak kana po sunuain ngamol-mol suruh nanti.
Sinuru pe mana kudia bu asal mai sapu songoni. Sinuru manusia piring asal mai susi songoni ang gos tapeli do tungkui pasuburu songoni. Ya kan? HP iba na Zulu molo zaman niba. Apalagi molo rodongan niba sa sekolah hujabu niba. Neng rodong akon nunat inarukan atau sibuk niba pia sejabu kan? Ya kan amang enang? Sudah korek. Turni burumen or buhi sudah pakaluar. Bupet na Zulu ilap. Begitu dulu anak-anak muda di zaman kita sangat menghargai etika kehidupan. Jadi mulut anak dongai down, rope donganna ipasuk budo jagunai koto. Ala boha, ala sarupa. Naroipe tong dosongoni kan, dangi bei bereng atong, dolma dongain dangi bei bereng, ahan bei bereng. Habi, on nama terus. Jadi dangi bereng beja bukan dongan. Jadi ala sarupa ala hiba songonima alai molak kana pose gereja ta kursi sude. Kana pose amen. Iya sakit kepala. Terpaksa garizunai gabe garizuhonum musik. Jadi dokma tumago mau nang mulak kuba. Iyo makan loma. Tong musik di garizunai kan. Jadi sangat sakit hati ini melihat anak yang tidak menuruti perintah orang tua. Tuhan sakit hati, menyesal, maka dia pun berfirman dan menolak Saul. Jadi kita harus penuh hormat terhadap firman Tuhan. Amin. Kita harus gentar terhadap firman Tuhan. Amin. Yesaya 66 ayat 4 itu ayat 2 kita baca di sana bahwa aku memandang kepada orang yang apa katanya? Orang yang lupa 3 orang itu. Orang yang tertindas. Yang kedua yang patah semangat, dan yang ketiga yang gentar kepada firman-Ku. Oleh karena Saul ditolak, maka Samuel pun sakit hatinya. Maksudnya di sini dia bukan sakit hati kepada Tuhan, tetapi hatinya sangat sakit sekali anak kesayangannya ditolak Tuhan. Hatinya sakit sekali, jemaatnya ditolak Tuhan. Maka Samuel pun berdoa semalam-malaman untuk memohon kepada Tuhan supaya dia diterima kembali. Jadi kita pun ibu bapak saudara sekalian, kalau kita melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, jangan kita biarkan. Amin. Jangan kita biarkan bertumbuh subur. Kita harus ikut merasa sakit melihat orang-orang berdosa, melihat orang-orang yang tidak bertobat, yang sibuk dengan dosa-dosanya. Seperti Samuel, dia hatinya sakit, lalu selalu membujuk-bujuk Tuhan. Memang pada akhirnya Tuhan tidak mau. Bahkan Tuhan marahi Samuel. Unang betamiak kuning lu jauhin na Tuhan Samuel. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, itu yang pertama, bahwa dia ditolak oleh Tuhan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak menghargai Tuhan yang berfirman. Dia tidak gentar sedikit pun terhadap pesan-pesan Tuhan. Yang kedua,
Saul tidak menumpas Amalek atau orang Amalek dengan semua harta bendanya. Tetapi dia merasa sudah melakukan firman Tuhan. Ya. Dia merasa bahwa Tuhan akan senang dengan apa yang dia lakukan. Padahal dia tidak menumpas orang Amalek. Makanya Samuel berkata kepada Saul, dikatakan begini dalam ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Langsung dijawab Samuel. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Ini sudah kutumpas semua, sudah kulakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan semua harus ditumpas, kata Tuhan. Langsung Samuel berkata, jadi apa yang kudengar itu? Bunyi kambing domba itu, bunyi lembu-lembu itu, kau bilang kau tumpas semua, tetapi masih bersuara. Berarti belum kau tumpas, katanya. Amalek ini berbicara tentang kedagingan kita. Kedagingan kita yang menghalang-halangi kita. Itu harus kita tumpas. Sifat-sifat daging kita. Jangan kita biarkan masih bersuara. Samuel berkata, aku telah melakukan firman Tuhan. Kalau begitu, apakah bunyi yang kudengar? Banyak juga anak-anak Tuhan seperti ini. Aku sudah beribadah, aku sudah melakukan firman Tuhan, aku sudah berkhotbah, aku sudah menginjil, tetapi sifat kedagingannya masih berbunyi kuat. Ini kan belum ditumpas. Biarpun rajin beribadah, tetapi Amaleknya itu loh, kambing domba itu loh, daging. Itu kan kambing domba kan daging, jagal lembu, jagal lobu, jagal abing, artinya kedagingan yang maunya enak. Daging ini maunya enak ini. Hobi tumpas. Kesenangan-kesenangan tumpas. Amin. Amin. Alisyamu juga bang. Lalu dia kata tumpas. Tapi Saul tidak menumpas. Tapi sudah merasa melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita belum menumpas kedagingan ini, banyak kedagingan ini. Dalam Kolose di sana ada perbuatan-perbuatan daging. Juga di dalam Galatia ada juga di sana perbuatan-perbuatan daging dan perbuatan roh. Paulus katakan, hiduplah menurut roh supaya kamu hidup, jangan menurut daging. Paulus juga katakan, matikanlah dalam dirimu segala perbuatan-perbuatan daging. Sekian, ada banyak jenis-jenisnya di sana. Tidak perlu kita bahas. Pokoknya tumpas semua kedagingan kita. Memang sulit sebab daging ini enak. Amin. Sanggup kita menumpasnya? Jadi hati, sakit hati, teal, patial telpon, udah kan? Si bangkaron, udah mei. Wah makan dabu-dabu. Ketabu udah mau teal juga kan? Di Facebook teal. Contoh. Banyak Bapak Ibu.
Nah, yang kedua itu bahwa dia tidak menumpas. Padahal Amalek inilah yang menghalang-halangi perjalanan kita. Berjalan terus menuju tanah Kanaan, mengikuti rencana Tuhan. Amalek inilah yang menghambat, yang menghalangi. Maka kita harus menumpas semua yang menghalangi kita. Mungkin ada yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa berdoa, terganggu berdoa, terganggu beribadah, terganggu menyembah, terganggu melakukan firman Tuhan. Semua yang halangi ini, apakah itu hobi, semua harus belajar untuk meninggalkannya. Amin. Kemudian yang ketiga, Saul ditolak oleh Tuhan adalah karena Saul ini tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, sering Tuhan kecewa kepada kita karena kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi yang jelek-jelek saja kita berikan kepada Tuhan. Contohnya di mana? Ketika Samuel menegur Saul, suara apakah yang kudengar itu? Ya, itu memang kambing domba, lembu sapi, katanya. Lalu Saul pun berkata, yang kau tumpas adalah yang kurus, itu yang ditumpas. Sementara yang gemuk-gemuk dan yang tambun-tambun dia ambil untuk dirinya. Ini. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa dari sini kita belajar sering kita yang terbaik, yang paling bagus untuk kita, sementara yang jelek-jelek itu untuk Tuhan. Itu yang sering. Itu yang sering Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dengan alasan Saul juga katakan, itu kan untuk kupersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Itu. Jadi kita diadili atau dihakimi menurut firman Tuhan. Biarpun kelihatannya apa yang dilakukan oleh Saul ini baik, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan. Kan baik kan maksudnya kan? Ya, yang kurus-kurus memang sudah kutumpas. Yang gemuk-gemuk memang sih bukan kami tumpas, tetapi kan itu untuk kami persembahkan kepada Tuhanmu, katanya pula. Tuhanmu katanya, bukan Tuhan kita katanya. Itu dalam pasal ayat 20, ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Padahal Tuhan bilang semua ditumpas. Tetapi Saul hanya melakukan menumpas yang jelek, yang kurus. Itulah untuk Tuhan. Yang jelek-jelek, yang kurus, itulah kulakukan untuk firman Tuhan. Yang gemuk-gemuk dan yang tambun-tambun ini untuk dirinya. Sebenarnya itu bukanlah untuk Tuhan menurut dia, itu untuk dirinya yang ketangkap basahnya dia, maka dia pun bikin alasan lagi
Itu nanti untuk Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita itu harus mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jangan sengaja, jangan tamak. Itu. Di gereja kita ini pernah kulihat ada kolektor yang hancur kali harga 1.000. Gimana itu ya? Udah pernah aku tunjukkan itu. Dan di gereja kita ini selalu ada harga 1.000. 2 itu. Tak pernah habis. Ih, siapa mana orang tahu? Apa hubungannya bohi-bohi tak ke bohi-bohi yang karena harus di nabeteng. Tang mungkin ang 1.000 norak kan? Dang na matahepe yang mana berama. Tang mungkin dang sanggup pamamangale 2.000. Unang masuk gudang-gudang 2.000 kita orang pola baik. Ale boleh 1.000 udah lihat di bahasa ini lucu. Nah, inilah yang terbaik diselamatkan untuk dirinya, yang jelek-jelek ditumpas. Itulah untuk Tuhan. Jadi bukan hanya dalam hal uang, waktu pun yang terbaik, seluruh hidup yang terbaik, baju yang terbaik di gereja. Amin. Molong masmu pakai kamu tuh gereja. Haleluya. Kan salah ini. Tuhan dimuliakan di dalamnya kan. Pakai mas, pakai perhiasan. Ada parfum pakai nang duhorok kamu ilabung dongamu. Pakai yang terbaik. Dan itu ada kamu non duniawi, dan duniawi mulai sortan duniawi semua ini. Memuliakan Tuhan, doa amin. Asal tujuan hati betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Kamu begitu loh mereng. Teori pasal pahasu baca mak di video ni narukan. Ale mololo kamu paringon mana? Kayak banget pendidikan ni nggak dirongin namu saya kan. Orang amalan sama nama dan gue botar bio. Kamu mak les. Haleluya. Jadi yang terbaik dipakai. Jadi kita harus belajar mempersembahkan hidup yang terbaik. Ya. Jadi Saul ini merasa sudah melakukan firman Tuhan, merasa sudah benar, merasa bahwa Tuhan akan merasa senang dengan apa yang sedang dilakukannya. Tetapi sehebat apapun kita, menurut pikiran kita, yang kita lakukan jangan menurut pikiran kita, tetapi harus diukur oleh firman Tuhan. Nah, ini kan ukurannya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, pergilah kamu, angkat senjata, tumpas semua. Tetapi dia tidak menumpas dengan alasan kebaikan. Jadi Saul ini adalah seorang pribadi, anak-anak Tuhan yang gemar menggunakan alasan kebaikan untuk melanggar firman Tuhan demi pembenaran diri. Gudang dosoni kan? Gudang dosoni kan jemaat pendeta pun banyak begitu. Untuk pembenaran diri dia menggunakan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya ukurannya adalah firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bahwa Saul ini dia mengasihi orang Amalek dan Raja Agag. Ya, mengasihi. Tadi tidak mengasihi Tuhan. Selanjutnya dia mengasihi Amalek dan Raja Agag. Dia mengasihi. Buktinya dia selamatkan Agag. Berarti dia lebih mengasihi. Orang Amalek itu lebih mengasihi Agag daripada mengasihi Tuhan. Kan luar biasa ini.
Luar biasa pengkhianatan si Saul ini. Si Agag diselamatkannya, si Agag dikasihinya, dihaholongi si Agag. Sementara Tuhan yang memberikan dia kedudukan sebagai raja tidak dihormatinya, tidak dihargainya. Dia lebih menghargai ini. Jadi kita pun harus lebih menghargai Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi raja sekalipun. Termasuk raja di hula-hula. Haleluya. Raja di Tomyate. Termasuk raja Nihuta, raja Bius, Dohot, raja Parhata. Jangan. Ada raja di atas segala raja, di atas ni rajai saluhukna. Ima raja damai, Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya. Dia mengasihi orang Amalek. Dan selanjutnya kita lihat di sini bahwa Saul ini lupa diri. Dia lupa diri bahwa sesungguhnya Allah lah yang meninggikan dia, bukan harta dunia. Ini dalam ayat 17. Dalam ayat 17 1 Samuel 15. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Ini diingatkan oleh Samuel dia tentang pengangkatan, bahwa sesungguhnya yang mengangkat dia adalah Tuhan. Padahal dia sendiri menganggap dia tidak layak. Dia menganggap aku ini orang kecil. Dan dia berkata waktu itu kalau ibu bapak masih ingat, dia berkata, tidak mungkin aku menjadi raja karena aku dan sukuku adalah yang terkecil, yang paling kecil dari semua suku di Israel. Jadi suku Ahma si Saulo namanginang. Suku yang terkecil dari suku Israel Ahma. Klu Nabi. Iya bagus. Iya Benyamin. Dia dari suku Benyamin. Padahal seharusnya raja dari suku Yehuda kan.